Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih, wassalatu wassalamu ala rasulih, Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh, as'adakumullah hayatakum. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita tak terkira. Dalam suasana siraman gerimis di subuh hari yang dingin ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah, tugas pokok kehidupan kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang kepada umatnya, dengan penuh kelembutannya mengajak dan mengajarkan ajaran Islamiyah, sehingga dengan al-ulama warasatul anbiya, ajaran Islam ini sampai kepada kita agar kita bisa hidup di dunia bahagia, selamat di akhirat. Hadis yang kita sampaikan tadi adalah hadis yang kita telah sampaikan pada kesempatan yang lalu dan sudah kita bahas pada aspek ilmu, yaitu Nabi mengajarkan agar berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, agar selalu apa yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan yang semakin menjadikan kita semakin cinta kepada sesama manusia. Yang kedua, berlindung dari hati yang tidak khusyuk, min qalbin la yakhsha. Hati itu adalah pusat spiritual manusia,
tempat bersemayamnya iman dan takwa. Letaknya di dada, tetapi kita tidak memastikan yang mana hati itu. Yang jelas hati itu bukan hati anatomis, karena kita punya hati yang apabila sakit, penyakitnya disebut dengan penyakit liver. Nah, bukan itu. Tetapi hati di sini digambarkan oleh Nabi, di dalam dada itu ada segumpal darah yang apabila ia baik maka akan baik amalnya, dan apabila ia buruk akan buruk juga amalnya. Maka digambarkan dalam pendekatan tasawuf bahwa hati ataupun qalbu itu merujuk pada pusat spiritual manusia, di mana ia merupakan tempat bersemayamnya iman dan takwa. Maka oleh karena itu hati ini berfungsi menerima ilham, memahami kebenaran dan mengembangkan spiritual. Hati yang kuat dapat mengendalikan nafsu dan syahwat, dan hati yang sehat adalah hati yang bersih dari kotoran moral dan spiritual. Maka kalau Nabi bersabda meminta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, apa maksudnya hati yang tidak khusyuk? Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang terganggu oleh pikiran-pikiran, hati yang terganggu oleh keinginan-keinginan, dan hati yang terganggu oleh emosi yang negatif, yang mana semua itu mengakibatkan hati berpaling daripada Allah. Pikiran-pikiran itu, emosi-emosi, keinginan-keinginan itu mengalihkan perhatian hati daripada Allah, melemahkan iman, di mana iman itu letaknya tadi adalah di hati. Yazidu wa yanqus, bertambah dengan amal saleh. Maka kalau melemahkan iman berarti berkurang amal salehnya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena perbuatan maksiat.
Dan ini juga menghambat semangat spiritualitas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hati yang tidak khusyuk adalah hati yang terganggu. Hati yang tidak sehat adalah hati yang terganggu oleh pikiran, yang terganggu oleh keinginan dan emosi-emosi negatif. Sehingga hati ini menjadi tidak sehat. Hati ini menjadi tidak tenang. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang menyebabkan kehancuran manusia, yaitu syahun muta', syahwat yang ditaati, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, watulul amal, dan panjang keinginan. Keinginan yang memuncrah, banyak sekali keinginan-keinginan yang sangat duniawi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, hati itu ibarat gelas kosong yang harus kita isi dengan kebaikan, yang harus diisi dengan keimanan dan ketakwaan. Seperti gelas kosong harus diisi air. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, tidak diisi dengan keimanan, ketakwaan, maka yang mengisi adalah syaitan. Yang mengisi adalah syaitan. Maka kalau syaitan yang mengisi, dia berusaha untuk mengisi dengan kejahatan-kejahatan, dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kebid'ahan, dengan hal-hal yang menjadikan mengingkari dan menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada dahuluan mengisi hati ini. Nabi berlindung dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tenang. Tadi dikatakan bahwa hati ini terganggu oleh pikiran, keinginan, emosi-emosi yang negatif. Kenapa hati tidak tenang? Kenapa pikiran-pikiran itu bisa masuk, keinginan-keinginan itu bisa masuk? Karena kita banyak masalah. Mungkin yang menjadikan hati itu tidak tenang persoalan rumah tangga. Karena laki kah penyarikan, pamalar, atau karena bini kah pemamaian, kada tenang, atau karena anak buah kah
Kita punya keinginan, kita punya harapan, kita sudah melakukan, sehingga kemudian yang terjadi di luar keinginan dan harapan kita. Terjadi gap antara harapan dan kenyataan, sehingga kemudian hati tidak tenang. Atau karena gawian, penghasilan kada sesuai dengan kebutuhan. Lebih lagi apabila penghasilan kada sesuai dengan keinginan. Nah, kalau kebutuhan insya Allah biasanya cukup aja. Tapi kalau keinginan, kehendak banyak, daftar keinginan yang belum terpenuhi, target-target keinginan yang sudah dijadwal lepas skedulnya. Nah, padahal tadi yang menghancurkan manusia salah satunya adalah tulul amal. Tulul amal. Nah, ini tentu saja merusak. Atau sesuatu yang sudah dibayang-bayangkan ternyata jauh dari kenyataan. Menukar tanah, dirawat, ditanam, dijaga, dipupuk, sekalinya bae berbuah, dicuntan orang, padahal banyak hutang. Nah, timbul pikiran karena tidak sesuai dengan keinginan. Wah, untuk menutup hutang, tanahnya hendak dijual, bae hendak dijual, tanahnya bermasalah. Timbul pikiran pulang. Di usaha, sudah berusaha semaksimal mungkin menjalin relasi, segala persyaratan dipenuhi, bayar tender, kalah. Jadi pikiran masuk ke hati kada tenang. Pilkada, hendak jadi caleg, hendak jadi anggota legislatif, hendak jadi bupati, hendak jadi wali kota, dan seterusnya. Berusaha maksimal mencari donatur, mencari investor, mainjam sana sini. Usaha maksimal, sekalinya kalah. Masuk ke pikiran, keinginan, macam-macam. Bayangan memimpin tadi, mudah-mudahan bagus. Ada juga yang kada bagus. Masuk ke dalam hati kemudian tidak khusyuk, kada tenang. Ketidaktenangan ini bertingkat-tingkat. Semakin parah, tentu saja mengakibatkan dan gejala yang lebih parah, sehingga dokter spesialis jiwa habis pilkada itu antriannya sangat panjang. Dok, ulun dada selalu berdebar-debar. Kenapa? Nah, kalah pilkada. Dan rumah sakit jiwa sudah disiapkan bednya lebih banyak untuk menampung karena tahu. Nah, hati yang tidak sehat. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Nah, kita memohon kepada Allah
agar hati kita khusyuk, hati tenang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati tenang, tadi sebabnya dari pikiran-pikiran, keinginan-keinginan, emosi-emosi tadi ya. Karena syahun muta, nah ini yang bersifat syahwat. Nah, ini menjadi hati kada tenang juga, kada bisa mengendalikan syahwat. Nauzubillah, berzina dan seterusnya. Tetapi yang sekarang ini barangkali lebih mudah. Pada saat kita membuka HP kita, membuka TikTok yang baik-baik, mengubah dari satu tema ke tema yang lain, muncul di sana ya, akun-akun yang menarik bagi mata untuk disaksikan. Nah ini syahun muta, syahwat ya. Berat kadang-kadang bata buka macam-macam muncul. Maka bila dibuka sekali, algoritmanya kayaknya rancak muncul. Maka bila ada lewati. Nah tapi melewatakan aja ini sulit. Nah ini syahun muta, merusak, menjadikan hati tidak tenang. Hawan muttaba, cari harta. Manusia ini kata Nabi tidak pernah puas. Diberi satu gunung emas, kepingin gunung yang kedua. Diberi yang kedua, pengen yang ketiga, dan seterusnya sampai nanti gunung emas itu menghimpit dirinya. Alhaakumut takasur, bermegah-megah dengan harta, emas, perak yang menjadikan hiasan kehidupan dunia. Bangunan-bangunan yang tinggi, kendaraan bermotor yang menjadikan kemewahan dunia, itu menjadi keinginan yang tidak pernah luntur dari manusia. Zuyyina linnas, karena memang manusia dihiasi dengan itu. Tapi kalau ia dituruti terus, pada saat itu di kanan ada Allah, di kiri ada setan untuk menurutinya. Pada saat terjadi pertentangan antara keduanya, mana yang kita pilih? Allah kah, setan kah? Ajaran yang benarkah, yang salahkah? Hawan muttaba, yang dihiasi dengan keinginan yang panjang. Keinginannya panjang. Nah kita ini kalau keinginannya panjang, makin kada tenang. Membayangkan, memang ada dikatakan hadis, padahal bukan hadis. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Nah itu sebenarnya untuk memotivasi baik supaya rajin. Tapi kalau amalnya bahwa hidup ini panjang, wah kita ini bakal hidup 100 tahun lagi, atau bahkan 7 turunan, maka menumpuk harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan halal haram. Semuanya digawi, yang penting panjang ini. Wah ini kayak apa kayaknya. Nah padahal keinginan yang panjang ini yang melalaikan. Alhaakumut takasur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sederhana sekali. Keinginannya tidak panjang. Pulang ke rumah, adakah makanan? Kadada, oh kalau kayak itu puasa. Nah, artinya kada denang dimakan itu
hayalannya kada panjang. Ya. Sahabat-sahabat juga demikian. Karena ujar Nabi, barang siapa yang di rumahnya tinggal dengan aman, kemudian ada yang dimakan gasan sehari, awaknya sehat, ada yang dimakan gasan sehari, dia adalah orang yang kaya. Jadi definisi kaya itu sederhana benar. Wak sehat, ada yang dimakan. Nah kita kalau nang jadi pertimbangan itu bisa makan, itu aja sudah bersyukur, Masya Allah. Kalau kita bisa makan, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku kawa makan. Nah selama ini kira-kira kita bersyukur kada? Bersyukur, alhamdulillah. Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hendak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, berdoa. Tapi paham enggak? Makan ini luar biasa. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Karena manusia itu bila kada makan mati. Nah, persoalannya ada yang dimakan atau bisa makannya kah? Mungkin yang dimakan banyak, nang di rumah sakit nang garing tuh dah. Nang dimakan masih banyak. Allah memberikan, mungkin tabungannya masih banyak, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi kada mau makan lagi. Diimpus kada masuk. Nah maka kita nih, nah imbah ini nah makan bubur itu nikmat luar biasa. Ya Allah, makan. Nah maka gambaran sugih tadi, apabila di rumahnya ada quta yaumihi, makanan seharinya, itunya orang sugih. Kalau makan, kalau hartanya banyak tapi kada makan, imbah sehari balama, 2 hari, 3 hari, mun impusnya kada mau masuk lagi, dah alamat dah selesai. Nah jadi keinginan yang panjang tadi, lalu itu turun kepada generasi awal. Bilainya di anu-anu tuh, kawa garang meyakinakan aku kamarian kaina masih hidup. Nah maka ini bisa menghilangkan keinginan-keinginan yang banyak tadi. Yakin gerang isok masih hidup, tapi bukan dalam pengertian yang negatif. Kalau kayak itu mati aku, bukan, tapi memaksimalkan kebaikan. Karena amalnya tidak panjang. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kada tenang itu kada nyaman. Nah bagi yang pikiran-pikiran, keinginan-keinginan, emosi masuk, bagaimana cara mengobatinya? Ya berdoa dengannya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Tapi ada yang lain lagi, yaitu berzikir dan beristighfar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir, habis salat berzikir, banyak berzikir. Fazkurullaha katsiran, banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau istighfar-istighfar yang lainnya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Allahumma la ilaha illa anta. Istighfar, sayyidul istighfar. Dan lebih baik lagi istighfar kalau hati lagi penuh dengan masalah tadi, beristighfar di waktu sahur. Wahum bil ashari yastaghfirun. Pada waktu sahur beristighfar pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran.
Jangan sampai kada membaca Al-Quran. Karena apa? Katanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan sebagai syifa. Syifa itu obat. Obat ini banyak. Ada dawa. Dawa itu obat yang diberikan oleh tabib ataupun dokter. Itu dawa. Ada metformin, ada proma. Nah, itu dawa, obat penyakit fisik. Syifa itu penyakit hati. Ya. Nah, tetapi Al-Quran ini juga bisa menjadi penyakit fisik yang tidak bisa diatasi lagi. Ujar dokter, waduh kada kawal lagi nah, kami angkat tangan. Kanker stadium berapa dan sebagainya. Nah, syifa, baca Al-Quran, minta kepada Allah. Mungkin secara medis sudah hitungannya habis sudah. Baca Al-Quran. Jangan sampai kada membaca Al-Quran. Tadi ini hati kalau tidak diisi dengan kebaikan, setan mengisinya dengan keburukan. Barang siapa yang kada membaca Al-Quran berarti kada mengisi dengan kebaikan, maka temannya adalah syaitan. Barang siapa yang temannya syaitan, syaitan membawa kepada kejahatan. Baca Al-Quran. Ada masalah, kada ada masalah kah? Supaya hati terjaga, isi dengan kebaikan. Kalau kebetulan belum membaca, punya masalah, baca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran biasanya kalau lagi masalah, apalagi ya Allah buka, nah tuh pas toh. Kalau kada paham, baca artinya. Dan ada juga yang berhubungan dengan masalah-masalah ini. Misalnya surah Ad-Duha, itu diturunkan pada saat Nabi punya masalah. Wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, malam kalau sudah gelap gulita sehingga untuk berjalan aja ngalih, tahantup-hantup, tasantuk-santuk. Nah, kita hidup ini kan bisa nah kayak itu. Kayak malam kada tahu pemecahannya, kalut, hati sakit, apa pemecahannya nih? Jika ibarat berjalan tuh kada tahu arah lagi, kada ada tujuan. Nah, pada saat itu yakinkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak juga benci padamu, karena Tuhanmu itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kalau kamu sakit betul, sakit hati, kada tenang betul, ingat, ini di dunia itu biasa saja. Al-akhirah lebih kekal, akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kalau demikian, wala saufa yu'tika rabbuka fatarba, Tuhanmu nanti akan memberikan sesuatu yang menjadikan kamu ridha. Kalau sudah ridha, hati akan tenang. Lalu dikatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini urusan Nabi nih. Kami dapati kamu dulu yatim, lemah, kami berikan kekuatan. Wa wajadaka dhalam fahada, kamu bimbang, kami berikan petunjuk. Kamu miskin, kami berikan kekayaan. Nabi. Nah, ini sebenarnya juga turun kepada kita umatnya. Ini persoalan keseharian. Kita sering lemah, seakan tidak ada tempat berpegang. Kita kadang-kadang kacau, seperti tidak tahu apa dan kemana kita melangkah. Kita miskin, dan ini banyak menjadi persoalan. Kalau sudah kada berduit, pusang. Nah,
Kalau nabi-nabi terdahulu ada masalah diturunkan oleh Allah. Nabi Musa menghadapi para penyihir, maka diberikan tongkat. Selesai itu tukang sihir. Mau nyebrang di laut, diberikan tongkat. Dut, tabalah laut. Nabi kita diberikan ini. Ada masalah diselesaikan. Kada tahu menyelesaikan masalah, diberikan petunjuk. Miskin diberikan harta. Pernah Nabi itu kaya, tapi kemudian kada berisi harta, hatinya tetap tenang. Karena apa? Ghinan nafsi, hatinya sudah merasa cukup. Nah, ini juga terjadi kepada kita. Kita bisa sedih karena persoalan rumah tangga, karena kada tahu nang mana nang harus dilangkah. Kita kada berisi duit, gawian kada ada. Baca ini, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nang hujungnya ini nang jalankan. Nah, apa tadi? Amal yatima fala takhar. Nah, lawan anak yatim, lawan orang nang perlu. Kalau sudah kayak itu kayaknya bahwa nikmat itu nikmati. Nah, membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran itu semuanya ada penyelesaiannya. Ada penyelesaiannya dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, salat malam. Nah, jadi kalau ada masalah, hati kada tenang, salat malam. Salat, kenapa bila hati kada tenang nih biasanya waktu salat ini kan jadi masalah. Nah, Allahu Akbar. Imbah Allahu Akbar sudah masalahnya muncul. Karena pikiran-pikiran, keinginan-keinginan tadi. Aduh, ini kayak apa ini? Hah? Maka berazam untuk salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asa ka rabbuka maqamam mahmuda. Kemudian selanjutnya apa? Banyak berpuasa. Nah, banyak berpuasa. Karena puasa itu ujar Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, ana ajizi bih, aku yang memberikan ganjaran. Dan kemudian pada saat ada orang membawa bekalahi, ujar Nabi, katakan aku sedang berpuasa. Artinya ini bisa mengendalikan hati. Banyak berpuasa. Kemudian bergaul dengan orang baik. Bergaul dengan orang baik. Nah, ini kalau kada salah ada lagunya, Tombo Ati. Nah, obat hati, obat penyakit hati tadi. Hati yang kada khusyuk itu obatnya 5. Yang kelima adalah bergaul dengan orang baik. Baik agamanya. Agamanya itu baik itu ritual maupun akhlaknya. Nah, biasanya kalau baik agamanya itu harus baik akhlaknya. Ya, orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang ramah, orang yang kada penengki. Nah, tapi kalau bergaul umpamanya agamanya baik, dalam pengertian ritualnya rajin sembahyang, tapi nang ini nah ya, hatinya penyarikan, pendengki, pendendam, anjur atar, apalagi yang lainnya misalnya culas. Bergaul dengan orang yang demikian su'ul khulqi yu'di, akhlak yang kada baik itu manular. Orang nang pamalar, nang bakhil. Nah, orang bakhil itu umpamanya nang lainnya bagus, tapi bakhil. Nah, orang bakhil ini yang dipikirkan dirinya seorang. Nah,
Maka kita jangan sampai bakhil. Orang bakhil jauh dari manusia, manusia kada ketuju. Jauh dari Allah, Allah juga kada ketuju. Jauh dari surga, surga jauh darinya. Dekat dengan neraka. Nah, jadi bergaul dengan orang baik. Berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, salat malam, banyak ibadah puasa, bergaul dengan orang baik. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena sampai-sampai Nabi berdoa, ya Allah, lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tenang. Ini pasti mempengaruhi hidup dan kehidupan kita, yang ujung-ujungnya menjadikan kita barangkali tidak baik dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.